bahasa komunikasi kita selanjutnya secara lisan baik di dalam maupun di luar sidang. Yang berikutnya adalah kan ini kan itu ya, kan dekat dengan rumah saya Pak, kan dekat dengan rumah teman saya Pak. Nah itu, mengapa Anda memilih tempat ini, lokasi ini? Kan itu dekat dengan rumah saya Pak. Misalkan ya, hindari kan itu ya, kan ini kan itu, hindari. Yang berikutnya adalah mungkin ya, mungkin penelitian ini didesain dalam mungkin ya. Jadi teman-teman, ketika kita banyak menggunakan kata mungkin, dianggap kita tidak menguasai ya, tidak memberikan penguatan yang baik ya terhadap apa yang kita suguhkan ya di depan dewan penguji tentunya. Maka kita di sini dinilai rendah. Selanjutnya kemudian ya, ini menunjukkan kemudian ya. Selanjutnya kemudian ya, ini menunjukkan kemudian ya, kemudian menjadi titik akhir dari mengambil napasnya kita ya. Jangan. Selanjutnya kemudian ya, penelitian ini desain itu. Kemudian tempat berhenti, tempat mengambil nafas ya. Selanjutnya ya, berhenti saja, tidak perlu sebut kemudian ya. Meskipun di situ kita menarik napas gitu ya, ada jeda di situ, tapi tidak perlu kita menyebutkan kata ini. Yang berikutnya adalah ini ya, poin yang ke saya dan saya. Misalkan rumusan masalah ini saya rumuskan dalam dua ini. Rumusan penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus. Jadi saya itu ya. Jadi teman-teman, catatan adalah hilangkan keakuan dalam karya ilmiah ya. Gunakan dengan kata ganti peneliti ya. Katakan penulis ya, itu lebih bagus gitu. Penulis merencanakan penelitian ini dalam 2 tahap, peneliti merencanakan penelitian ini dalam 2 siklus dan lain sebagainya ya. Itu lebih enak ya. Saya kira dalam karya ilmiah itu bagus seperti itu ya, daripada kita menunjukkan keakuan gitu ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, poin yang ketiga yang harus dipahami oleh seorang mahasiswa selaku teruji adalah tentang karya. Bagaimana kita menguasai karya kita dengan baik ya. Nah di sini ya, saya memberikan penekanan tentang naskah kita ya. Ya, bagaimana naskah kita itu ada unsur kebaruan atau menarik ya. Misalkan ya, kebaruannya itu saat ini misalkan ada musim pandemi ya, corona COVID-19 ya, kita meneliti misalnya efektivitas pembelajaran berbicara pada masa pandemik di kelas sekian. Itu kan ada kebaruan di situ dan menarik tentunya ya. Yang berikutnya adalah taati gaya selingkung penulisan. Nah ini teman-teman sekalian, terkadang kita mengambil bahan dari internet dan itu gaya selingkungnya beda dengan kebiasaan yang ditulis oleh jurusan kita, prodi kita menjadi sebuah karya. Makanya kita mengimprovisasinya, kita memparafrasenya, mendesainnya menjadi sesuatu yang bagus dan itu diterima di format jurusan atau format prodi kita. Maka kita tinggal meminta ke sana, ke prodi ya, ke jurusan kita, supaya diberikan format penulisan karya ilmiah, baik itu proposal atau skripsi ya, di sana itu. Yang berikutnya adalah cek plagiat sendiri secara online. Nah teman-teman sekalian, biasanya sebelum karya itu diterbitkan, sebelum karya itu diujikan, terlebih dahulu dicek plagiasinya. Jadi plagiasi ini teman-teman jangan menunggu dikumpul di jurusan, menunggu dikumpul di program studi, karena itu akan menunggu lama itu. Ya, misalkan menunggu antrian, karena di sana ada Turnitin yang dicek plagiasinya pakai Turnitin. Jadi teman-teman tidak perlu, silakan cek plagiat sendiri ya. Sambil menunggu itu ya, menunggu cek plagiasi di prodi atau di jurusan masing-masing, teman-teman sudah bisa mencek plagiat sendiri ya. Ini alamatnya ya. Silakan teman-teman hubungi, masukkan karya Anda di sini ya. Ini online semua ya, soalnya gratis ya. Mungkin ada yang berbayar ini, tapi ini kebanyakan gratis ya. Ada plagiarismedetektor.net ID ya, plagiarisme.net dan lain sebagainya. Ini berbahasa Inggris semua. Silakan teman-teman masukkan karya teman-teman di sini ya. Yang berikutnya adalah poin terakhir, pahami posisi penguji kita. Dia adalah penguji kita, dewan penguji kita. Boleh jadi dia adalah dosen kita. Jadi
penekanannya bahwa penguji juga manusia, maka dekatilah dengan kemanusiaannya. Jadi tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ketika kita menghadapi ujian skripsi maupun hasil ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi kita dekati dengan kemanusiaannya. Nah, ini saya memberikan penekanan yang berikutnya. Misalkan kita berada di luar sidang ya berada di luar sidang, ya upayakan undangan atau draft skripsi jangan dititip. Ya, misalkan sebelum kita ujian kan kita biasanya memberikan undangan kepada dewan penguji atau draft skripsi kita, draft proposal kita. Harapannya jangan dititip. Mengapa jangan dititip, teman-teman? Ini alasannya apa? Supaya kita lebih akrab lagi, ya. Lebih tenang lagi hati kita, karena apa? Sudah pernah berjumpa sebelumnya, gitu ya. Ketika kita menyerahkan draft skripsi kita, ya di situ ada perkenalan. Jadi hati kita sudah terbiasa dengan si penguji gitu ya, atau dosen penguji kita itu gitu. Dan boleh jadi ketika kita memberikan skripsi kita, dia akan mereview gitu ya, dan akan mengomentari, ya memberikan saran, boleh jadi seperti itu. Maka keakraban akan terbangun. Nah, kalaupun terpaksa dititip, harus meminta konfirmasi. Jadi ada konfirmasi ya kepada dewan penguji, Pak, ini saya menitipkan ini sesuai arahan Bapak, gitu kan. Ya, kabari minimal 3 hari sebelum ujian. Ketika kita memberikan draft, ya 1 minggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, ya minimal 3 hari atau 2 hari kita sudah mengabari tentang ujian kita ke depan. Yang berikutnya adalah sampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa yang sopan. Ya, ini harus sopan bahasa kita ya. Seperti tadi ya, jangan meringkas ya, jangan menggunakan kata-kata alay dan lain sebagainya gitu ya. Karena dia adalah dosen kita, yang kita memposisikan dia sebagai dosen kita ya, penguji kita gitu. Ya, jangan memposisikan dia sebagai teman sejawat. Yang berikutnya adalah ingatkan waktu pelaksanaan ujian minimal 3 jam ya. Bisa 3 jam, bisa 2 jam, bisa 1 jam ya. Yang penting ya, kita kira-kira ini sudah harus kita ingatkan. Misalkan jaraknya dengan tempat ujian kita ya, kalau mau tatap muka ya, atau tidak, kalau virtual ya mungkin 3 jam bisalah gitu ya, sebelum sidang dimulai, tentunya dengan bahasa yang sopan. Yang berikutnya adalah dalam sidang. Tadi di luar sidang, boleh jadi di luar sidang ya. Ini sekarang di dalam sidang. Nah, teman-teman, di dalam sidang ini hadapi mereka dengan senyum ya. Kalau kita virtual online ya, hadapi kamera kita dengan badan yang ke depan gitu ya. Tadi ya, pencahayaan dan lain sebagainya. Dengan kita menghadap ke depan ya, tidak menadap samping ya, kita dianggap serius, dan tentu ini nilai plus buat kita ya, dan kita dipandang positif di situ. Hargai pendapatnya. Jadi meskipun pendapatnya itu menganggap ada sesuatu hal yang menjanggal, ada kekeliruan, tapi jangan langsung dicelah, diselah begitu. Artinya jangan langsung dipotong ya. Kita hargai pendapatnya, kita dengarkan dulu ya, meskipun pada akhirnya adalah kesimpulan terakhir itu ada pada diri kita dan pembimbing kita. Jadi pembimbing kita memberikan opsi, entah itu mau ngambil pendapat argumen kita atau argumen dari dewan penguji kita gitu. Saya kira itu ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.